Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yogi Afriza dan Deria Frianda akan menjelaskan mengenai long short term memory atau LSTM. Nah, LSTM itu merupakan salah satu jenis dari recurrent neural network di mana dilakukan modifikasi pada RNN dengan menambahkan memory cell yang dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Nah, LSTM ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi terjadinya vanishing gradient pada RNN saat memproses data sekuensial yang panjang. Langsung saja kita akan menjalankan preprocessing ini di Google Colab. Yang pertama, tentunya kita akan mengimport beberapa package, yang mana yang pertama import pandas, NumPy, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu kita akan mengemon data atau import dataset dari Drive, dataset yang sudah ada di Drive. Lalu ini kita mengambil yaitu dataset Amazon Unlocked Mobile. Jadi kita akan mengemon datanya dari Drive. Setelah dilakukan mon, maka akan mendapatkan data yang seperti ini. Selanjutnya yaitu tahapan text processing. Nah, text processing ini di mana tahapan aplikasi melakukan seleksi data yang akan diproses pada setiap dokumen nantinya. Nah, di sini kami akan mengambil satu brand saja, yang mana brand itu diambil yaitu brand Samsung sendiri. Kemudian kita akan hanya mengambil 1000 data, karena di sini terdapat banyak sekali data, maka kita akan membatasi untuk data Samsungnya yaitu hanya 1000 data. Nah, untuk setelah itu kita hanya mengambil dua data atau dua kolom, yaitu review sama ratingnya. Kemudian lakukan hapus data yang hilang, itu yang miss. Kemudian selanjutnya itu melabelkan data menjadi 3 kategori, yang pertama yaitu review, rating, dan label. Nah, jadi di sini pelebaran rate-nya itu jika rate kurang dari 3, maka return 1, kemudian else return 0. Data label itu data rating, asli pelabelan. Nah, jadi maka hasilnya akan mendapatkan 3 data atau 3 kolom, yaitu review, rating, dan label. Nah, saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu distribusi sentimen rating. Nah, di sini untuk mencari ratingnya, gitu, rating tertingginya, value count dari ratingnya itu sendiri, untuk menghitung ratingnya. Setelah dilakukan, maka akan mendapatkan hasil diagram batang pada di bawah ini, yaitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu split data. Nah, untuk split data ini sendiri itu untuk menghitung banyaknya positive review, berapa persen dari positive review.
Selanjutnya yaitu untuk setting target dan fiturnya. Nah, di sini xtrain sama dengan dftrain review value. Kemudian yang ytrain-nya itu sebagai label. Jadi untuk x-nya itu sebagai review dan y-nya sebagai label. Kemudian selanjutnya lakukan pre-processing-nya. Nah, untuk pre-processing-nya ini untuk ukurannya yaitu 10 size vocabulary-nya itu 10.000. Kemudian lakukan create tokenizer yang mana tokenizing itu berfungsi sebagai pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Contoh dari ini, maka ini akan memotong string input datanya. Ini num word sama dengan vocabulary size. Jadi tokenizer.fit.onText ini sebagai extrain-nya, yaitu berarti extrain tadi yaitu di reviewnya. Selanjutnya yaitu convert the text to sequence-nya, to extrain text, tokenizer the text sequence extrain dan xtest. Maka akan mendapatkan hasil minimum number of word-nya 0, median-nya ada 16, average-nya ada 34 sekian, dan maksimumnya ada 501. Print extrain-nya, maka akan mendapatkan kata hello, the phone is great, it's unlocked dan sebagainya, itu berjumlah ada yang 1590, ada 14 dan sebagainya dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dery Afrianda. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu turning hyperparameter. Yaitu pada langkah ini kita mengatur hyperparameter yang akan kita gunakan pada model yang bakal kita bangun. Pertama, kita membangun model dari LSTM dengan fungsi getKerasModel dengan parameter LSTM unit, neuron dense, dropout rate, embedding size, max text length. Kemudian mendefinisikan layer-layer yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa layer yang bakal digunakan, yaitu input layer, kemudian layer embedding, layer LSTM, layer dense, dropout, kemudian outputnya menggunakan layer dense. Model, kemudian fungsi akan mereturn model dari library tf keras.model. Untuk selanjutnya itu fungsi mendefinisikan fungsi untuk mendapatkan hyperparameter dan skor yang bakal dijalankan oleh sistem. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu membuat parameter berupa array of object yang isinya tipe parameter, nama parameter, kemudian bounds dari parameter tersebut. Di sini kami juga menggunakan library AX platform bertujuan untuk membuat AX client
sebagai pembuat eksperimen dalamnya. Di sini bisa kita lihatkan untuk membuat eksperimennya. Eksperimen yang dimaksud ini eksperimen dari mendapatkan parameter terbaik untuk digunakan pada model tersebut. Kemudian ada fungsi untuk mengevaluasi parameter dan akan mereturn skor dari parameter tersebut. Untuk menjalankannya, dilakukan for loop berupa AX client yang kita buat sebelumnya dengan beberapa parameter trial index, raw data yang berasal dari evaluate parameter. Proses yang bakal dijalankan ini cukup lama karena melakukan beberapa kali perulangan. Berikut adalah output yang bakal ditampilkan saat sistem melakukan perulangan tersebut. Nah, pada akhir tiap task itu ada complete trial 19 with data, kemudian menampilkan skor dari trial tersebut. Dari hasil ini akan diambil base parameter atau parameter terbaik yang mendapatkan skor yang lebih tinggi. Untuk melihat semua trial dari AX client, ini merupakan skornya. Ini LSTM unit yang digunakan, ada 10, neuron dense 150. Dari AX client tersebut diambil parameter terbaik dengan dimasukkan ke dalam variabel base parameter serta value-nya. Kemudian menampilkan parameter tersebut sehingga ditampilkan landing rate parameter terbaiknya, value-nya 0,002 sekian, dropout rate 0,033 sekian. Begitu juga dengan selanjutnya. Dan skor yang didapatkan yaitu 0,9152. Kemudian melakukan fitting model yang telah kita bangun menggunakan base parameter yang telah didapat dengan memanggil fungsi getKeras_model yang telah kita definisikan sebelumnya dan memasukkan parameter sesuai dengan yang kita bangun dengan base parameter yang telah didapat, yaitu base parameter dari LSTM unit, parameter dari neuron dense, dan selanjutnya. Kemudian setelah dikonfigurasi, maka kita akan memfit model tersebut menggunakan 20% validation set dan dilakukan lagi proses
itu 14 buah epoch. Kita lihat di sini ada akurasinya setiap epoch yang telah dilakukan. Bisa dilihat saat setelah selesai dari setiap epoch, maka ada akurasi dari diantaranya. Akurasi ini akan meningkat sejalan dengan perulangan dari epoch tersebut. Kemudian kami mengevaluasi performance dari model tersebut menggunakan ROC atau OUCH. Sini bisa kita lihat ROC skornya 0,975. Kemudian untuk melihat evaluasi performance menggunakan visualisasi, kami menggunakan library Seaborn dan Matplotlib. Nah, di sini bisa terlihat 0 menunjukkan negative review, yang mana semakin dekat dengan 0 maka kemungkinan negative review itu semakin tinggi. Begitu juga yang positif. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.